Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Bunda Udini dan kedua rekan saya Fitriatul Zahroh dan Luciana Permaini. Mata kuliah Manajemen Lintas Budaya yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Nova Mardiana, SEMM. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi bab keempat Budaya Bisnis Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Tujuan pembelajaran pada materi bab keempat ini yang pertama, mampu membedakan perbedaan esensial dan persamaan antara keempat kelompok budaya yang dirancang oleh GLOB, yaitu Asia Konghucu, Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan Timur Tengah. Yang kedua, memiliki beberapa wawasan tentang faktor budaya yang berpengaruh pada bisnis. Dan yang ketiga, mendapatkan wawasan awal tentang pendekatan kognitif terhadap manajemen yang diambil di timur dan yang diambil di barat. Berikut merupakan cuplikan dari adegan film Mr. Baseball, yang mana tokoh utamanya, Jack Elliot, yang berkebangsaan Amerika, berkunjung untuk makan malam di rumah pacarnya yang merupakan wanita Jepang. Namun, Jack tidak tahu apa-apa tentang budaya Jepang, sehingga membuat banyak kesalahan saat makan malam bersama keluarga pacarnya. It's polite. It's okay. Jack? Dapat terlihat Jack melakukan kesalahan fatal. Hal ini dapat dihindari apabila Jack mau untuk belajar tentang etika lintas budaya. What did he say? Kebudayaan Asia. Secara umum, Asia terbagi menjadi dua klaster, yaitu klaster kebudayaan Asia Konfusianisme dan klaster kebudayaan Asia Selatan. Pada klaster Konfusianisme Asia, seperti namanya, telah mengalami pengaruh ideologi Konfusianisme yang menekankan pada perilaku bermoral dan kehidupan yang beretika. Selanjutnya, ada klaster Asia Selatan yang memiliki kebudayaan yang lebih beragam ketimbang dari Konfusianisme, yang berisi banyak agama dan kelompok etnis yang berbeda yang hidup berdampingan secara damai. Namun, ada satu fitur yang sama-sama dimiliki oleh kedua klaster ini, yang berkaitan dengan bagaimana mereka mengelola hubungan. Konfusianisme adalah filsafat yang dikembangkan dari ajaran Konfusius, yang merupakan tokoh politik, pendidik, dan filsuf yang hidup pada masa ketika Cina terbagi menjadi negara-negara kecil yang terkunci dalam konflik dan perebutan kekuasaan tanpa akhir. Ajarannya tentang perdamaian dan cinta universal di antara umat manusia diteruskan oleh para pengikutnya dan membangun dasar pemikiran Cina selanjutnya tentang bagaimana manusia ideal harus hidup dan berinteraksi, serta bagaimana masyarakat dan pemerintah harus dibentuk. Berikut ini merupakan konsep Konfusianisme. Yang pertama terdapat pada Cina dan Guangxi. Jadi di Cina dan Guangxi ini adalah tradisi yang jauh lebih tua dan cerminan gagasan dari Konfusianisme bahwa individu sebagai makhluk sosial memiliki tempat masing-masing dalam hierarki hubungan seperti membantu teman dalam jaringan. Jadi hubungan di Cina adalah kunci kesuksesan bisnis. Membangun jaringan yang kuat dari kepercayaan hubungan semacam itu disebut Guangxi. Dan elemen dari hubungan itu dilakukan antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat dan tidak perlu dilakukan dalam bentuk kontrak. Selanjutnya adalah Jepang dan Wa.
Konsep wa dalam Jepang dan wa ini merupakan semangat harmoni, yaitu prinsip pemikiran Jepang yang diterapkan pada semua hubungan dengan orang bahkan sampai dengan alam. Nah, ide wa ini juga tercermin dalam hubungan antara organisasi dan karyawan di perusahaan Jepang. Selanjutnya adalah Korea Selatan dan Chaebol. Korea telah diinvasi, dipengaruhi, dan diperebutkan oleh beberapa negara termasuk Cina dan Jepang. Dinasti Choson memerintah negara itu selama lebih dari 500 tahun dan menjadikan Konfusianisme sebagai negara bagian dari agama. Jadi hubungannya dengan Chaebol ini adalah orang-orang kaya yang sangat kaya di Korea atau Korea Selatan itu karena merakitnya perekonomian Korea Selatan sejak tahun 1960-an tidak lepas dari peran keluarga besar Chaebol dalam pengembangan jaringan bisnis konglomerat. Konglomerat ini atau Chaebol ini masing-masing aktif di sejumlah besar sektor bisnis. Mereka dimiliki oleh keluarga dan dijalankan oleh anggota keluarga. Di Asia Selatan kita terdapat negara India. Nah, fenomena bisnis keluarga adalah salah satu yang dibagikan oleh India dan budaya Asia lainnya. Di India, Malaysia, atau Indonesia, kita akan menemukan hal yang sama, yaitu dominasi perusahaan keluarga. Dan ini berlaku di semua sektor ekonomi. Namun ini tidak berarti bahwa perusahaan-perusahaan ini berjalan tanpa masalah, terutama ketika mereka melanggar tradisi. Seperti pada India terdapat kapitalisme India dan karma. Menurut sebuah artikel berjudul Karma Capitalism di majalah Amerika Serikat, Business Week, tanggal 30 Oktober tahun 2006, tren di dunia bisnis adalah pengembangan dari ketertarikan tertentu dengan filosofi India, sebagaimana diungkapkan oleh C.K. Prahalat sebagai berikut. Nah, jadi dalam ungkapan C.K. Prahalat ini, kapitalisme itu perlu dikembangkan dan menurut Prahalat menempatkan individu sebagai pusat alam semesta. Namun dengan catatan perusahaan itu tidak boleh didorong oleh pemegang saham, tetapi berfokus pada pemangku kepentingan yang menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan mereka. Selanjutnya terdapat Thailand dan karma. Jadi di Thailand, agama Buddha itu memiliki peran dominan dalam nilai-nilai masyarakat Thailand. Lalu mereka tuh memiliki juga 90% dari populasi, bersifat pragmatis, memberi resep lebih banyak daripada melarang, dan menggunakan prinsip-prinsip etika dengan menegaskan tanggung jawab pribadi dan sosial untuk memastikan perdamaian dan ketenangan. Lalu berorientasi juga pada karma positif. Next yaitu negara Afrika. Negara-negara Afrika memiliki perbatasan yang ditentukan oleh kolonis Eropa Barat yang membagi benua di antara mereka sendiri pada awal abad ke-19. Selain bahasa bekas kolonial Inggris, Prancis, Jerman, Portugis, dan Spanyol, masih ada 20 bahasa nasional di tingkat nasional di Afrika. Pembentukan perbatasan kolonial mengakibatkan fenomena bahasa lintas batas. Menurut Shepard Sonhiwa selaku seorang ekspatriat Zimbabwe dan rekan dari Institute of Directors di Afrika Selatan mencatat bahwa budaya Afrika memiliki perasaan komunalisme yang khas daripada separatisme. Ia juga menggambarkan ciri-ciri kepribadian Afrika yang mendasar, yaitu kepribadian fundamental Afrika yang mencirikan non-diskriminatif, kepercayaan pada keadilan manusia, standar moralitas yang tinggi, keyakinan agama, atau kepercayaan yang kuat. Basis budaya Afrika berhubungan dengan waktu dan pekerjaan yang terorganisir. Mayoritas perusahaan lokal menolak persaingan antar karyawan atau jarang memberi bonus dan menolak kontrak tertulis, lebih memilih komitmen lisan. Lalu selanjutnya Afrika Selatan. Selain orang kulit hitam asli, ada orang kulit putih Eropa, India, Cina, dan pendatang lain dari berbagai negara di Asia. Afrika Selatan dengan percaya diri mempromosikan masyarakat multikulturalnya dan berusaha untuk menarik beragam kelompok etnis, budaya, dan agama ke dalam pembagian sosial dan ekonomi negara. Meningkatnya migrasi kota-kota dari negara itu, seperti yang disebutkan sebelumnya mengenai Afrika secara keseluruhan, telah membantu menciptakan kontras perkotaan atau pedesaan yang tajam dalam masyarakat Afrika Selatan. Di daerah pedesaan, nilai-nilai tradisional masih berlaku, di mana kepala keluarga menentukan cara berbisnis dan cara menjalankannya. Para manajer di sana bisa melakukan pendekatan secara eurosentris dan afrosentris, di mana eurosentris yaitu orientasi kinerja dan ketegasan tinggi, sedangkan afrosentris yaitu orientasi manusiawi, kolektivisme tinggi, dan ketegasan yang lebih rendah. Afrika Selatan juga sebenarnya sudah bergabung dengan komunitas BRICS, yaitu klub informal negara-negara berkembang pada tahun 2011. Di mana alasan kenapa Afrika Selatan bisa bergabung dengan BRICS ini yaitu sejumlah pengamat termasuk seorang jurnalis Le Monde yang menulis di Weekly Guardian
menganggap pilihan itu lebih bersifat politis. Ini bukan lagi badan buatan yang didirikan di atas kinerja ekonomi yang sebanding, tetapi semakin menjadi klub politik yang mewakili negara berkembang, bertekad untuk mengimbangi pengaruh Barat di forum-forum internasional utama. Nah, selanjutnya ada Timur Tengah dan Afrika Utara. Timur Tengah dan Afrika Utara. Yang pertama, budaya Arab atau Timur Tengah dan Afrika Utara berorientasi pada agama Islam. Yang kedua, pada dasar struktur sosial Arab, marga melibatkan beberapa rumah tangga dan sepupu dari pihak ayah. Yang ketiga, kesejahteraan menjadi perhatian utama. Selanjutnya, bisnis di Arab adalah warisan keluarga dengan hierarki yang kuat. Dan yang terakhir, bisnis di Arab berorientasi pada nama baik dan sangat subjektif. Selanjutnya, review jurnal penelitian yang terkait dengan materi di bab keempat. Di sini kamu menemukan penelitian yang berjudul Bagaimana Pemahaman Budaya Mempengaruhi Kesuksesan Bisnis di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dengan identitas jurnal sebagai berikut. Latar belakang penelitian ini yaitu globalisasi memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk meningkatkan pangsa perusahaan di pasar global serta menegaskan kehadiran perusahaan dalam ekonomi global. Para pemimpin yang ingin berinvestasi di luar negeri mungkin perlu mengasimilasi praktik untuk dijalankan atau dihindari ketika mencoba membentuk hubungan bisnis di MENA atau Middle Eastern and North African. Caliguri dan Tarik tahun 2012 menyatakan bahwa para pemimpin bisnis dari sebagian besar perusahaan global harus melihat literasi lintas budaya sebagai kompetensi yang paling penting di pasar internasional. Pemahaman yang tidak memadai tentang perbedaan budaya dan bisnis dapat membahayakan kinerja organisasi yang melakukan bisnis lintas batas. Next yaitu aspek permasalahan. Permasalahan yang ada pada jurnal ini yaitu perbedaan agama, budaya Islam, dan nilai-nilai agama. Setiap agama memiliki sudut pandang etis tertentu terhadap isi religiositas yang dapat menghibur pembuat keputusan dan membantu proses pengambilan keputusan. Keyakinan spiritual pribadi mempengaruhi perilaku dan keputusan strategis para pemimpin tingkat atas, dan keyakinan semacam itu mempengaruhi pengukuran dan penyesuaian iklim spiritual organisasi para pemimpin. Peneliti lain mengklaim bahwa keyakinan spiritual dan agama mempengaruhi gaya kepemimpinan dalam cara para pemimpin mengembangkan keterampilan baru dan memberikan informasi yang diandalkan di tempat kerja. Karena budaya bervariasi di berbagai negara Timur Tengah, para pemimpin kawasan dapat menafsirkan praktik bisnis perusahaan dan membingkai reaksi pribadi sesuai dengan latar belakang budaya dan asumsi individu. Dan di sini, Islam adalah agama yang berlaku di negara-negara mana. Dan gaya kepemimpinan cenderung sangat otoriter karena Islam mengedepankan ketaatan, kesetiaan, dan penghormatan terhadap senioritas sebagai nilai-nilai yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan dalam budaya Barat, gaya manajemen cenderung menekankan kinerja untuk individualis, prioritas ditetapkan berdasarkan pertimbangan individu dan keluarga besar. Selanjutnya ada penelitian. 95% tanggapan responden tentang keuntungan dan kesulitan utama yang dihadapi saat mengelola keragaman. Nah, sebuah purposive sampling digunakan untuk merekrut peserta kualitatif yang memenuhi kriteria minimum. 17 peserta memenuhi kriteria, yaitu yang berpengalaman langsung penugasan internasional di MENA dan memberikan jawaban atas pertanyaan wawancara. Nah, ketika membahas manajemen keragaman, peserta merasa manajer harus memahami berbagai budaya dalam perusahaan, pengalaman, dan cerdas mengelola keragaman, karena perbedaan budaya dapat secara signifikan memengaruhi praktik kepemimpinan. Nah, dampak atau pengaruh dari perbedaan budaya itu ada 3. Yang pertama, kemampuan mereka untuk berinteraksi ke dalam komunikasi lokal mengalami kesulitan. Yang kedua, mengakibatkan salah tafsir atau salah paham tentang perspektif orang lain. Dan yang ketiga, mengharuskan mereka untuk memahami beragam perspektif latar belakang budaya dan perilaku untuk dapat mengatasi budaya tuan rumah. Untuk itu, manajer diharuskan memiliki pemahaman seperti itu untuk memudahkan dalam berinteraksi ataupun menyampaikan aspirasi atau wawasan dan merespon dengan lebih kompeten dalam situasi bisnis. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pemahaman budaya atau multikulturalisme itu sangat penting dalam adaptasi suatu bisnis.
dalam kasus MENA atau Middle Eastern and North African ini yang sudah dijelaskan dan batasan masalah yang ada pada penelitian tersebut, yaitu perbedaan agama, budaya Islam, dan nilai agama, menjadi aspek penting dan sudah keharusan untuk manajer melakukan adaptasi sehingga kepemimpinan mereka akan lebih kompeten dalam situasi bisnis.